Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radar Banten Podcast. Tentunya masih bersama saya Umi Imdatul Jannah yang akan menemani perbincangan kita selama beberapa menit ke depan. Dan tentunya kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Sudah hadir Ibu Hajah Desi Yusandi SE selaku anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kabar baik ya Bu? Baik, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Musim hujan nih Bu. Iya. Kayak selain isu kesehatan, kayaknya isu terkait dengan bencana alam atau banjir juga ini menjadi perhatian kita semua ya Bu ya. Nah kali ini kita bakal ngobrolin terkait dengan masalah ataupun penanganan banjir terutama nih Bu di wilayah Provinsi Banten. Nah melihat kondisinya saat ini gimana menurut Ibu Desi? Kalau untuk penanganan banjir ya, penanganan banjir tentunya yang saya lihat itu Provinsi Banten selalu berkomunikasi dengan para pemimpin, wali kota, bupati yang ada di wilayah Provinsi Banten. Ada yang mungkin melalui susur sungai itu sudah dilakukan Pemprov Banten bersama dengan wali kota yang ada di Kota Tangerang. Itu yang saya lihat ya, karena saya kebetulan dari Kota Tangerang. Luar biasa. Jadi saya menyaksikan langsung bahwa ini adalah salah satu upaya dalam rangka mengantisipasi banjir, solusinya seperti apa. Terus yang kedua juga perbaikan saluran air sedang dilakukan di seprovinsi Banten dan di Kota Tangerang juga sedang berjalan. Nah, terus yang ketiga kaitan dengan mungkin harapannya masyarakat tandon. Kota Tangerang tuh kan bingung ya, kemana nih air. Nah mudah-mudahan nanti dengan adanya tandon yang dibuat di wilayah masing-masing yang ada di Provinsi Banten, terutama di daerah Tangerang Raya, bisa menjadi solusi banjir untuk antisipasi ke depan. Luar biasa, berarti tandon ini masih jadi persoalan ya Bu ya? Iya. Tapi kalau untuk tahun-tahun sebelumnya nih Bu, apakah Kota Tangerang juga masih sering banjir sampai sekarang Bu? Sebenarnya makin parah. Sebenarnya makin parah ya Bu ya. Kira-kira apa yang menjadi penyebab banjir di Kota Tangerang ini makin parah Bu? Kota Tangerang selain tandon mungkin tadi ya? Kita kan daerah penyangga ibu kota. Semua mungkin dari mana-mana tinggalnya di Kota Tangerang, sehingga akhirnya semua wilayah kita itu dipadati dengan penduduk. Nggak ada tanah kosong sekarang. Ada kosong dibangun bangunan. Terus juga dulu ada lapangan, ada sawah, sekarang sudah dibangun perumahan. Itu menjadi penyebab sebenarnya, sehingga akhirnya sekarang bukan hanya di perumahan. Kalau dulu kan di perumahan, asalnya perumahan kenapa banjir itu kan karena dulunya itu sawah. Nah, terus kalau sekarang ini kan di kampung-kampung yang dulu mungkin masih ada tempat, lapangan, apa sekarang udah nggak ada. Akhirnya banjirnya di kampung dan di perumahan. Dua-duanya jadi sekarang ya Bu ya? Jadi dua-duanya. Jadi makin parah ya Bu ya. Parah. Kalau untuk persoalan banjir nih Bu, menurut pengamatan dari DPRD terutama Komisi 4 ya Bu ya, apakah persoalan banjir ini lebih dominan diakibatkan oleh faktor alam, tata ruang mungkin tadi juga masuk ya Bu ya, atau ketidakdisiplinan manusia atau masyarakat? Sebenarnya yang pertama juga tadi ya faktor alam, benar, faktor alam karena kondisi ya kan. Terus yang kedua kondisi alam tadi kita kan memang kan ya di sana itu sungai sudah mulai menyempit karena akibat dari masyarakatnya yang tidak disiplin membuang sampah sembarangan. Terus begitu juga di lingkungan, kalau saya lihat kita gencar pemerintah membuat saluran air, tapi dari lingkungan sendiri tidak juga menjaga kebersihannya. Saluran airnya akhirnya mampet. Nah, nanti ke depan akhirnya ya banjirnya makin parah. Bukannya ada solusi, tapi karena memang masyarakatnya juga tidak disiplin untuk bisa membersihkannya gitu. Berarti ketiga ini berkesinambungan ya Bu ya. Mulai dari faktor alam, tata ruang, nah ditambah dengan ketidakdisiplinan masyarakat. Nah ini banjirnya semakin makin nih Bu. Nah untuk Komisi 4 terutama ini menilai kondisi infrastruktur drainase dan saluran air di Kota Tangerang ini gimana Bu?
persoalan dengan drainase? Persoalannya itu memang pelik banget ya Mbak ya, jujur aja ya. Jadi banyak juga saluran air yang mampet karena memang nggak nyambung. Terus juga saya sih berharap gitu ya dari PU Provinsi Banten dan Kota Tangerang juga membuat perencanaan yang baik. Jadi kalau bicara perencanaan yang baik, insya Allah pada saat pelaksanaan perbaikan juga hasilnya akan baik. Jadi jangan ngasal, kadang kala, mohon maaf ya, jangan hanya bicara penyerapan anggaran, tapi kualitasnya tidak dijaga. Jadi ke depan mudah-mudahan antara PU Provinsi Banten dengan PU Kota Tangerang juga bisa sinergi, juga ada komunikasi supaya ada pemerataan tadi juga. Kaitan dengan misalnya pemerataan anggaran dalam arti di Kota Tangerang PU Kota melaksanakan kegiatannya yang mana. Nah itu kan perlu ngobrol dalam arti kan supaya jangan hanya di wilayah sebelah sana saja. Akhirnya kan jadi merata juga mana yang belum, mana yang sudah. Terus yang kedua juga Provinsi Banten juga saya berharap support apa yang diinginkan oleh PU Kota Tangerang misalnya gitu kan juga disupport karena yang tahu kan wilayah kan adanya di bawah gitu. Kalau provinsi kan adanya di provinsi sebenarnya yang lebih kepada sasarannya di bawah jadi Mbak itu seperti itu. Terkait dengan support selama ini bagaimana? Perlu ditingkatkan lagi. Perlu ditingkatkan lagi. Jadi anggarannya kalau saya lihat sih karena Kota Tangerang itu kan benar-benar ya Mbak kaitan persoalan banjir itu lebih banyak. Mungkin bukan hanya Kota Tangerang Raya ya. Jadi supportnya harus benar-benar beda dengan wilayah lain. Kalau wilayah lain kan banjirnya nggak sedahsyat di wilayah Tangerang Raya. Di sana tuh masih banyak sawah, masih banyak mungkin tanah-tanah kosong, serapan airnya juga lebih mudah masuk. Sementara di daerah kita kebutuhannya tuh lebih banyak. Jadi memang harus disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya juga ya Bu ya. Nah terkait dengan kapasitas drainase, apakah sudah sesuai dengan perkembangan kota dan juga jumlah penduduknya? Kayaknya masih banyak kurang sih Mbak. Kapasitasnya sekarang drainase di Kota Tangerang itu belum menyeluruh. Kalau dulu itu kan ibaratnya pakai saluran primer ya. Mungkin anggarannya nggak terlalu semahal. Kalau sekarang kan pakai UDIT sebenarnya juga untuk memudahkan pembangunan dan kualitasnya lebih terjaga, akhirnya lebih mahal. Sehingga akhirnya volumenya nggak semuanya juga bisa langsung dilaksanakan di hari ini karena membutuhkan anggaran gitu Mbak. Terkait dengan alih fungsi nih Bu, apakah pembangunan yang tidak terkendali dan juga alih fungsi turut memperparah banjir di kawasan Kota Tangerang? Betul, padahal sudah diatur Mbak, ada perdanya gitu kan, di RT RW udah jelas, tapi kadang kan nggak semuanya juga ya disiplin gitu sesuai dengan arahan pimpinan, izin gitu kan Mbak, yang main kan orang bawah ya kan. Ada yang mungkin harusnya di sini tidak dikeluarkan izin ya kan, karena di sini adalah tempat untuk penampungan air atau banjir, tapi kadang-kala sekarang sawah juga Mbak udah pada jadi berubah kan, udah jadi perumahan, ada yang jadi ruko, ada yang jadi mall gitu kan, itu akhirnya banjirnya juga berakibat dari hal itu gitu. Terkait dengan izin juga ini menjadi persoalan yang sulit gitu ya Bu ya. Ini gimana untuk menghadapi ataupun menanggulangi terkait dengan perizinan ini Bu? Menurut saya sih kita harus punya komitmen bersama ya. Ini mulai dari atas sampai dengan bawah, katakan tidak gitu loh. Kalau memang itu nanti akan berakibat yang tidak baik untuk lingkungan. Kalau sejauh ini gitu ya Bu ya, ini pengawasan pemerintah terhadap izin pembangunan ini seperti apa Bu? Pengawasannya ya? Pengawasannya terkait dengan pengawasan? Mungkin gitu ya. Saya sih juga karena saya juga nggak pernah ada di dalam sistem itu ya. Tapi menurut pengamatan saya sih mungkin masih kurang ya Mbak. Masih kurang ya. Buktinya sekarang kan masih juga tumbuh gitu kan di tempat-tempat harusnya itu ibaratnya maaf ya sawah, buktinya harusnya itu kan buat ketahanan pangan. Sekarang Kota Tangerang udah nggak ada sawah, udah jadi perumahan semua. Termasuk di belakang bandara kan awalnya di situ sawahnya banyak, sekarang udah jadi tempat industri, ruko-ruko berubah ininya menjadi tempat
untuk industri juga, jadi kayaknya sih masih belum ya. Masih belum, dan kayaknya perlu ditingkatkan lagi Iya, gitu ya Bu ya. Nah, untuk langkah konkret nih Bu, pemerintah provinsi maupun kota kabupaten dalam menangani banjir selama ini, apakah sudah efektif? Insya Allah sih. Insya Allah. Kalau ngeliat dari anggaran 2025 ini hampir PU itu mengeluarkan anggaran itu kaitan dengan saluran air. Nah, hanya harapan saya juga ada pemerataan. Sekarang sudah ada perbaikan normalisasi sungai di wilayah Kota Tangerang, Tangerang Raya, walaupun volumenya masih belum. Jadi mudah-mudahan ini langkah awal, Mbak. Kira-kira berapa persen lagi nih Bu untuk memenuhi volume tadi? Masih. Kira-kira 70%. Berarti baru 30% nih. Iya. Cukup berat ya Bu ya. Iya, karena sungainya rata-rata sekarang udah jadi penyempitan, Mbak. Jadi mudah-mudahan sih. Apakah sudah dilakukan penanganan mungkin kalau sudah penyempitan dikeruk atau gimana gitu Bu? Ini gimana? Sekarang normalisasi sungai mulai dari misalnya daerah yang kumuh, banyak sampahnya sudah dilakukan. Belum lagi turap, pembangunan turapnya juga sedang dilakukan. Nah, ini kan semua juga berawal dari informasi dari masyarakat, aspirasi dari masyarakat terhadap anggota DPRD. Ada yang minta peninggian turapnya karena setiap kali hujan banjir. Itu juga sudah dilakukan. Hanya memang hari ini yang saya lihat semuanya sedang berupaya. Semuanya sedang berupaya ya. Tidak hanya pemerintah saja ya Bu ya, tapi masyarakat juga ikut andil. Karena balik lagi tadi salah satu penyebabnya juga kebiasaan masyarakat yang sering buang sampah sembarangan ya. Dan ini perlunya koordinasi mungkin ya Bu ya. Kalau untuk koordinasi lintas OPD nih Bu untuk penanganan banjir khususnya saat kondisi darurat di musim hujan, ini gimana nih Bu? Apalagi sekarang ya kan sudah masuk musim hujan, bahkan hujan terus. Ini gimana Bu? Sekarang tuh kalau saya lihat sih yang terjadi di lapangan sudah ada yang namanya sinergi ya antara BPBD, penanggulangan banjir, penanggulangan bencana alam dengan PUPR sudah berjalan. Sudah berjalan. Cuma mungkin kita kadang ini sih kompaknya mah sudah hanya kaitan dengan penganggarannya aja gitu. Karena mungkin kondisinya kita juga ya yang belum bisa melakukan hal yang lebih banyak karena keuangan kita terkendala karena itu ya Bu ya. Nah, apa peran dan juga langkah Komisi 4 DPRD Banten dalam mengawasi dan memastikan penanganan banjir nih Bu yang dilakukan dengan serius? Sekarang perannya kita tadi adalah berkomunikasi dengan PU ya, karena banjir dan DPO di daerah Tangerang Raya karena saya Tangerang Raya. Terus yang kedua menganggarkan kaitan dengan normalisasi sungai. Yang ketiga menganggarkan kaitan dengan pembebasan lahan tandon. Karena kan harus di tandonnya dulu, lahannya dibebaskan, nanti baru bisa kita pembuatan tandon. Mungkin seperti itu. Kalau untuk perkembangan tandon air ini Bu, ini sudah seberapa jauh? Ada yang sudah terrealisasi, ada yang juga masih dalam tahap pembebasan lahannya. Berarti masih dalam proses gitu ya Bay untuk mencapai keseluruhan wilayah ini. Nah, menurut Ibu, apa langkah jangka pendek nih Bu, jangka pendek yang perlu dilaksanakan untuk mengurangi dampak banjir? Menjaga kebersihan bersama. Jadi ini revolusi mental buat masyarakat juga. Jadi himbauan lah itu dari kepala daerah kepada mungkin camat, lurah gitu kan, melakukan kerjasamanya dalam arti untuk supaya tidak banjir ke depan kita melakukan kebersihan bersama gitu, kerja bakti lah di lingkungan sekitar. Itu yang paling cepat sambil menunggu proses pembangunan saluran air, entah tandonnya, entah normalisasi sungai, entah nanti mungkin kaitan dengan apa namanya tuh perumahan-perumahan yang hari ini juga bingung solusinya seperti apa. Perumahan-perumahan yang memang berada di sekitar sungai gitu. Itu kan saluran air udah dibetulin, sungai udah diintai masih banjir. Gimana tuh? Karena memang
memang ada faktor lain juga gitu ya Bu? Faktor ya? lainnya biasanya sih ini alam ya, Alam. karena tadi sungai lebar, terus di ujungnya misalnya kayak di Tangerang itu ada gorong-gorong ya, gorong-gorongnya penyempitan sehingga akhirnya pada saat air mau lewat kan tidak bisa gitu Mbak, akhirnya air balik. Itu kan bicaranya perlu juga komunikasi dengan pihak lain, misalnya Jasa Marga. Oke. Berarti mungkin tadi yang Ibu sebutkan ini adalah untuk jangka panjangnya gitu Jangka ya Bu panjang, ya? kalau jangka pendeknya sih tadi ya pembersihan di lingkungan lah. Oke, apakah anggaran penanggulangan, balik lagi nih Bu, ngomongin soal anggaran, apakah sudah memadai? Belum terlalu memadai sih Mbak. Belum. Dan apakah Komisi 4 ini mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk infrastruktur drainase dan juga program penataan kota? Oh iya Mbak, selalu. Jadi apa yang menjadi perencanaan tentang hal tadi itu pasti kita setujui dan selalu mensupport Selalu mensupport apapun yang diinginkan oleh mitra kita PU. Insya Allah juga saya dan teman-teman pasti selalu mensupport. Oke, ngomongin soal banjir lagi tadi Bu, mungkin di awal Ibu cerita terkait dengan kondisi banjir yang semakin tahun ini kayak semakin parah di Kota Tangerang terutama ya Bu ya. Apakah ada aduan dari masyarakat terkait dengan kerugian yang dirasakan masyarakat terkait dengan bencana banjir ini Bu? Ada Mbak. Bahkan saya sendiri juga kadang sedih ya. Mereka kan banjirnya itu sampai ada yang sampai dengan internet itu di wilayah saya tuh Ciluk Indah tuh kan ada komplek Pondok Bahar. Kerugiannya ya rumah rusak. Terus juga sekarang mereka bicara harus pindah mau kemana? Emang dari dulu juga mereka tinggal sudah di situ. Ya jadi ya memang harus penanganan yang lebih serius kaitan dengan banjir. Ya mudah-mudahan ada juga perhatian dari pemerintah pusat karena hal-hal lain juga kan nggak bisa kita lakukan sendiri tanpa koordinasi pusat daerah gitu. Apakah ada strategi khusus untuk Kota Tangerang sendiri nih Bu? Karena memang dari tahun ke tahun kondisi banjirnya semakin parah. Strategi khususnya tadi komunikasi dengan pihak swasta juga, bukan swasta ya. Jasa Marga sih kalau di Kota Tangerang, karena memang gorong-gorong itu kan yang bisa melakukan pembangunan kan dari pihak Jasa Marga. Itu bagian dari upaya yang harus ditempuh kaitan dengan banjir yang ada di wilayah saya, terutama di daerah Ciluk Indah. Oke, ya mungkin terakhir Bu, apa pesan yang ingin disampaikan sama buat masyarakat wilayah Kota Tangerang? Sebentar lagi musim hujan. Jadi paling tidak karena memang ini bukan hal yang baru, kita juga harus mempersiapkan mental, terus juga bekerja sama dengan lingkungan agar supaya menjaga kebersihannya. Menjaga kebersihan yang ada di lingkungan Kota Tangerang ya Bu ya. Agar supaya tidak ada lagi penyumbatan saluran air. Oke, tidak ada penyumbatan saluran air. Kalau untuk penyumbatan sendiri nih Bu, selama ini masih terjadi? Masih terjadi. Jadi gimana sih orang saluran airnya juga ditutup kan Mbak? Ditutup sebenarnya kan ada yang permanen, ada yang bisa dibuka. Nah yang bisa dibuka mungkin kelihatan. Tapi yang permanen, karena kadang ada juga masyarakat ketika ada saluran air di depan tokonya aja gitu kan ditutup kan permanen. Akhirnya kan pada saat ada penyumbatan ya tidak bisa dilalui oleh alat gitu Mbak. Oke. Dan gak kelihatan juga, tau-taunya banjir aja air, ternyata saluran airnya nggak lancar. Kalau untuk alat pendeteksi banjir sendiri ini kira-kira sudah ada rencana belum? Alat banjir saya kayaknya sih belum ada, belum dengar. Oke. Dan terakhir mungkin Bu, harapan untuk masyarakat yang ada di Provinsi Banten? Harapannya masyarakat yang di Provinsi Banten tetap istiqomah, mendukung program Provinsi Banten, karena mungkin bukan hari ini tapi insya Allah ke depan juga pastinya ada perbaikan lah untuk wilayah kita.
luar biasa. Semoga perbaikan-perbaikan ini bisa cepat terwujud ya Bu. Iya, insya Allah. Dan itu dia Sobat Radar Banten Podcast obrolan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih Ibu Haja Desi Yusandi SE selaku anggota Komisi DPRD Banten ya Bu ya, sudah menyempatkan waktunya ngobrol-ngobrol, dan juga kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.